seorang dokter dan aku akan mengutusnya ke kabupaten. Itulah yang dilakukan. Karena memang seluruh nabi itu diutus berentetan mereka. Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari risalah kenabian. Jadi jelas, Bung, yang memuliakan aku itu cari di mana kemudian roh kebenaran itu berbicara, di Al-Quran atau di Bible. Kalau di Bible hancur mina, Yesus di sana diceritakan sehancur-hancurnya, sehina-hinanya. Bayangkan, Yesus dikatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa sebab dosa-dosa kita. Semua dosa ditanggungkan kepada Dia. Galatia 3:13. Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apakah menjadi kutuk itu sebuah kemuliaan? Tidak mungkin. Apabila Ia datang, Ia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kaumnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sedikit pun tak ada menghinakan, merendahkan apapun itu. Tapi kalau di Kristen, siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang dianggap gila oleh keluarganya? Yesus. Siapa yang dikatakan mengambil orang belum dikembalikan? Yesus. Siapa yang memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Yesus. Siapa yang ditelanjangin depan umum? Yesus. Siapa yang dibunuh, digantung di pohon? Yesus. Siapa yang ditombak lambungnya? Yesus. Itu kemuliaan? No, itu penghinaan. Tapi kalau di Islam, Masya Allah, Isa alaihi salam, Isa padanya keselamatan. Sangat memuliakan. Makanya kami berjuang. Isa yang kalian sebut Yesus, itu tidak hina, itu tidak terkutuk. Karena dia sudah menubuatkan, ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Bagaimana ceritanya mau dimuliakan? Kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, berarti yang menceritakan demikian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada roh kebenaran dengan membawa berita-berita yang memuliakan Nabi tersebut. Itu adanya di mana? Hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Sekira begitu dari saya untuk sementara, teman-teman. Di sini saya harus ibadah dulu, ya, memuji dan membesarkan nama Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Silakan saudara dilanjutkan. Saya pamit 10 sampai 15 menit. Terima kasih Bang Aku ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Kami tunggu Bang. Selamat sholat Bang. Sudahlah aku ya. Gak mampu kamu. Ya Bang. Ya, silakan Bang Aku ditanggapi. Ya, ini saya baca ini ya. Saya baca satu Petrus Gak mampu 2. nih. Jangan gitu Bang, kan dari tadi diskusinya sama beliau, kasih kesempatan beliau untuk menanggapi. Baik kok dia belajar Paman. Oh ya gitu. Ya kan Paman? Silakan Aku ya. Iya. Oke ya, terima kasih ya. Saya turun dulu ya. Ada Ya, urusan. silakan. Ya, Terima kasih Bang Zuma. Iya, Pak Ci. Pak Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ci. Paman aku. Iya Pak Ci, terima kasih Pak Ci. Iya, abangku sedang sholat. Iya, sama-sama. Bisa ketemu lagi ya. Iya. Siap-siap Bang Kak, siap. Di sini lama lagi. Terima kasih abangku. Di sini lagi 1 jam. Sinyalnya merah weh. Siap, izin Waalaikumsalam. menurunkan ya. Izin menurunkan Bang Kan. Pak Ci kan. Ya, silakan Paman aku. Silakan Paman. Kita sapa dulu Iya, sebentar, iya. Paman. Sebentar aja, Bang Jiti monitor. Ya, kabur Bang Ci. Oh, kabur. Ya udah, lanjut Bang Aku. Ya, gimana silakan. Bang Aku? Tadi kata Bang Zuma Ya. katanya apakah yang ditonjok dan dipukuli itu adalah Tuhan? Silakan. Silakan ditanggapi tadi Bang Zuma, Bang Aku. Itu bukan Tuhan Bang. Ya, ini dulu saya baca ini dulu ya. Saya tanggapi Bang silakan. Juma dulu. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi 1 Petrus 2:20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, tetapi jika kamu berbuat baik, lalu kamu menderita dan menerima pukulan, itulah kasih karunia. Yesus telah meninggalkan teladan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Parakletos atau seorang penolong itu dia akan mengajarkan. Ya, saya tadi bilang adalah itu Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita? Di sini di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu kisah 13-nya ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Paulus setelah diangkat Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya, dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa yang diajarkan oleh Paulus itulah berita dari Roh Kudus itu sendiri. Dia mengajarkan apa yang telah didengarkannya kepada orang-orang lain yang dia akan beritakan Injil itu. Jadi Roh Kudus Korintus 11 ayat 1, jadilah empatnya, 1 Korintus 4 ayat 16. Di sini mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian juga di Filipi 3 ayat 17, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi jelas ya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun orang di dalam seluruh kebenaran. Kebenarannya itu mengarah kepada kehidupan yang menyelamatkan, yaitu hidup seperti Yesus hidup. Nah, sebagaimana Yesus hidup di dalam kehidupannya, dia melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Demikian juga kita diarahkan supaya kita melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang panggil aku Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengarahkan murid-muridnya dan orang yang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian telah dilaksanakan oleh Paulus di dalam Galatia 2. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Izin paman. Jadi lengkap Izin ya, sebentar. lanjut Bang. Kawan-kawan di bawah janganlah dimarahin we, jangan ngantuk lah we. Aku bela nih paman aku di. Ya silakan paman, aku mau tidur dulu. Gini, Bang, aku gini Bang. Abang tadi kan mengakui bahwasanya yang ditonjok, yang dipukuli itu bukan Tuhan, ya kan, betul nggak? Betul Bang. Berarti kan Abang sebagai Kristen ini tidak memberi gelar Yesus Tuhan kan?
Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang. Dia manusia sempurna, Oke. sesuai dengan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke, Tercipta baik. di dalam Oke. dirinya, Bang. Ya, jadi gini, kalau abang katakan bahwa saya Yesus bukan Tuhan, berarti kan abang menuhankan yang lain daripada Yesus. Yesus Gimana itu? nggak bisa disembah, tidak bisa dituhankan, nggak bisa, Bang. Oke, menurut Karena bang, dia tidak dapat gini, berbuat menurut apa-apa bang dari aku diri ya aku ini sendiri. Yesus ini siapa? Yesus ini manusia sempurna, Bukan Tuhan. anak Allah. Bukan, namanya bukan. anak. Dia hormat dan taat penuh kepada bapaknya, Bang. Maka Oh, dia berarti mengatakan aku enggak tidak berbuat sekarang gini. apa-apa dari Enggak, sendiri. bentar. Jujur-jujuran kita. Sekarang gini, Yesus itu bertuhan atau dia Tuhan? Yesus punya Bapa, bertuhan. Iya, berarti Yesus Kan dia bertuhan. sudah bilang Matius 11 ayat 25. Iya, berarti Yesus bertuhan kan? Benar. Oke. Jadi kalau ada Kristen yang menuhankan Yesus itu benar atau salah? Iya, salah dong. Oke, salah. Oke, teman-teman ya. Bang aku ini Iya. Kristen atau bukan nih? Kristen, Bang. Jadi Kristen yang mana? Tadi kata abang Kristen yang menuhankan Yesus, Nah, salah. Abang giliran kita tanya Kristen tapi nggak menuhankan Yesus. Ini Kristen yang mana? Coba. Loh, Abang Kristen, itu artinya sementara kan Kristen mengikut yang Yesus, lain Bang. mengatakan Yesus Tuhan. Udah gitu bang aku ya aku sebagai Kristen tapi tidak Iya, dia menuhankan salah, Yesus. Hah? Iya, merekanya yang salah mengerti. Oh, Kristennya yang Mereka salah mengerti. Iya, Kristen yang mana Iya, yang salah, Bang? yang benar itu, Ah. yang salah itu yang menuhankan Yesus, Bang. Oh, berarti Kristen yang lain salah ya? Nah, sedangkan Enggak, tunggu dulu, kita butuh sedangkan pengakuan Yesus dulu kan Kristen sudah yang lain salah mengatakan, kan? Iya. Salah. Oke, salah, Bang. dengarkan ya Salah. kawan-kawan ya. Ada Kristen Kan Yesus mengatakan mengatakan Kristen begini, yang Bang. lain salah. Nama akunnya aku ya Iya. aku. Heeh. Ya ini bukan kata kita ya, bukan kata umat Muslim ya, Iya. bukan kata kita ya. Ini kata Kristennya sendiri yang mengatakan bahwasanya Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah salah. Sementara dia sendiri mengakui Kristen. Inilah akibat menuhankan makhluk, Bang. Iya. Iya, Hati-hati akibat ada menuhankan bampol, makhluk Paman. seperti ini. Iya. Hati-hati ada bampol. Iya, itu Bang aku akibat menuhankan makhluk seperti ini. Ada yang menuhankan Yesus, denomnya Kristen. Ada yang tidak menuhankan Yesus, denomnya Kristen. Coba. Jadi kita kalau mau percaya kepada Yesusnya itu Bang, itu harus percaya kepada Yesusnya, bukan percaya kepada Kristen, bukan percaya kepada Paulus, bukan percaya kepada jemaat-jemaat Paulus, gitu loh. Kita harus percaya kepada Yesusnya. Siapakah Yesus di dalam Bible? Yang menurut Yesus sendiri dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan, dia adalah seorang yang bertuhan. Sama seperti contoh dia mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia sendiri saja pun bersyukur kepada Tuhannya. Yesusnya saja sendiri pun sadar diri bahwasanya aku adalah seorang utusan. Gitu loh. Makanya dia mengatakan di Yohanes 13 ayat 16, dia mengakui bahwasanya seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi selama ini yang dituhankan oleh Kristen sadar diri dianya. Dia adalah seorang utusan, tetapi yang nggak sadar diri ini siapa? Yang memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang tidak sadar diri? Kristennya. Gitu loh belajarnya abangku. Silakan. Iya, kan benar Bang ya. Tadi kan Abang sudah baca tuh ya, Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Ini kan dia pencipta langit dan bumi. Lalu Yesus juga Iya benar mengatakan di sekali dalam Bang. Matius Berarti kan Bang aku 19 mengakui Yesus bertuhan kan gitu Matius kan? 19 ayat 4. Iya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia? Jadi sang pencipta itu Bapaknya. Jadi sebenarnya Yesus Iya. ini adalah pengganti posisi daripada Adam. Oke, yang Yang- jadi pertanyaan gini Bang aku ya. Iya. Tadi kan Abang udah benar. Kita mengikuti Abang. Iya. Abang udah cerdas mengatakan Yesus bertuhan. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Sekarang yang jadi pertanyaan kenapa Abang masih Kristen? Coba. Loh, Kenapa Abang masih artinya Kristen? itu kan Kristus, kan Yesus Kristus, Itu Bang. pertanyaan Yesus Kristus kan berarti, artinya Paman. kalau mengikuti Dia, Kristen kan begitu. Gimana Bang? Gitu. Kalau mengikuti Yesus dia Ya kan? Kristen.
Ya, artinya Kristen kan artinya mengikut, iya, mengikut Yesus itu Kristen. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak Oke. percaya yang dikatakan Sekarang Yesus, gini ya bang, bukan Kristen ada nggak dong gini bang? harusnya. Ada ya Iya kan? baik. Ada nggak satu dalil yang bisa kita percaya bahwasanya Yesus mengakui pengikutnya adalah seorang Kristen? Karena apa bang? Karena setauku di Kisah Para Rasul yang membentuk ajaran Kristen itu adalah Paulus di Antioquia. Coba, aku mau tahu bang, satu data. Tadi kan abang mengklaim, kenapa aku masih Kristen? Karena Yesus mengatakan umatnya adalah Kristen. Aku mau tahu, ada nggak data perkataan Yesus di Matius, di Yakobus, di Yohanes mengakui bahwasanya Kristen itu adalah pengikutku? Ada nggak gitu bang? Iya bang, abang harus mendengarkannya dari Enggak, kita minta orang data, yang minta dipilih dalil dia, bang. Maksudnya gini bang, bentar dulu bang. Maksudnya kita minta data supaya jangan asumsi bahwasanya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Dan kan abang mengklaim bahwasanya pengikut Yesus itu adalah seorang Kristen. Itu sudah diakui oleh Yesus. Kita minta dalil di mana sih Yesus mengatakan bahwasanya pengikutku adalah Kristen. Aku menyelamatkan orang Kristen. Ada nggak gitu? Karena setauku bang, semenjak aku baca Iya. Bible ini, yang pertama Yesus mengatakan aku diutus buat kaum Bani Israel. Yang kedua, pendiri ajaran Kristen ini adalah Paulus, yang tidak diketahui silsilah, yang tidak diketahui statusnya, tiba-tiba mengatakan dia adalah rasul, gitu loh. Terus ada nggak dalilnya mengatakan bahwasanya Yesus ini mengatakan Kristen adalah umatku, Kristen adalah pengikutku? Ada nggak? Silakan. Ya, tadi kan saya sudah bacakan dalam Kisah Rasul 9 ayat Kisah 13 ayat 9. Paulus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang diajarkan itu berasal dari Roh Kudus itu yang berasal dari surga. Dan Paulus ini diangkat oleh Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kalau Paulus sudah mengikut Kristus, iya kan jadi pengikutnya. Kalau saya mengikuti Paulus, berarti saya mengikut Yesus, Bang. Ajaran Paulus Ya, dengan Yesus perhatikan itu. berbeda, Paman. Yesus di Paulus Mana bang ini? Gini maksudnya Gini, gini, Bang. bang. Aku ya gini bang. Maksudnya gini. sama bentar, seperti bang, tadi ada abang yang turun tuh ya. Dia ya. Ya silakan bang. Ya lanjut, Bang. Ya gini loh bang, aku ya gini, maksud kan gini. Ya, lanjut Kita dulu. kan kalau mau, Saya ya mau baik. charge dulu nih. Ya. Ya baik gini bang, kita kan kalau mau mengikuti seseorang itu kan tentang cerita Nabi itu kan harus ada legitimasinya. Di mana legitimasi itu pengesahan ataupun ada nggak narasumbernya yang disahkan dalam dirinya itu bahwasanya dia adalah seorang nabi. Salah satu contoh kan kita bercerita tentang nabi, ya kan. Abang katakan tadi bahwasanya Paulus itu adalah orang yang diutus oleh Yesus. Ya kan, kita minta pengesahannya ataupun legitimasi. Di mana sih Yesus itu mengutus nabinya rasulnya bernama Paulus? Coba, di mana coba? Sementara Rasul Paulus kalian ini dengan Yesus itu tidak sejaman, tetapi dia mengatakan bahwasanya di kitab kalian mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Sejak kapan Yesus ini menganiaya Paulus? Sejak kapan Paulus ini bertemu dengan Yesus? Gitu loh. Sementara hidupnya aja nggak sejaman, gitu loh. Sudah gitu bang, yang perlu kita pahami di dalam Bible abang ini, Yesus dan Paulus ini bertentangan, gitu loh. Gimana ceritanya utusan yang mengutus bertentangan? Salah satu contoh, Yesus datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat. Datang Paulus di Efesus 2 membatalkan hukum Taurat. Kan bertentangan seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau abang katakan bahwasanya Paulus ini yang mendirikan ajaran Kristen dan Paulus ini dipenuhi dengan Roh Kudus atas perintah Yesus, di mana legitimasi untuk Paulus ini menjadi rasul? Coba. Di mana? Ada nggak dalil salah satu, bang? Makanya kita tadi minta data. Di mana perkataan Yesus ini mengakui Kristen itu adalah umatnya, dan di mana pengakuan Yesus ini mengatakan bahwasanya aku mengutus Paulus untuk mendirikan ajaran Kristen. Gitu loh. Di mana datanya seperti ini? Jadi kita bisa percaya bahwasanya Paulus ini bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Oh, Yesus ini Bang, bukan aku. Tuhan palsu. Seperti itu loh, Pak. Bang aku istrimu terkutuk bang aku. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Ya, seperti itu, tadi Bang. kan Silakan, di dalam di dalam kisah Ya, lanjut, 13 ayat 9, Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi kalau kita mengerti dan dipenuhi Roh Kudus, bahwa semua yang diajarkan itu benar dari langit, dari Roh itu sendiri. Lalu Yesus kan mengangkat dia sebagai alatnya untuk memberitakan namanya. Nah, kalau Paulus mengatakan bahwa pengikut Yesus adalah Kristen, itu semua berasal daripada Roh Kudus itu, Bang. Sama seperti tadi ada abang yang dari mana tuh, dari Malaysia. Kenapa dia mengikuti Bang Zuma? Kenapa nggak langsung aja kepada Nabi? Kenapa harus ikutin Bang Zuma? Karena Bang Zuma kan tahu dia mengikuti Nabi, sehingga orang untuk memudahkannya bagaimana cara mengikuti Nabi kan mengikuti Bang Zuma. Demikian juga Bang Paulus mengikuti Yesus. Nah, dia mengajarkan bagaimana caranya mengikuti Yesus, diajarkan. Demikian juga begitu Bang. Sama Bang. Tadi kan waktu pertama kali saya bacakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 13. Begini Bang, Yohanes 13 ayat 20. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Kalau dia mengutus Paulus, lalu saya menerima, ya saya menerima Yesus. Dan Yesus bilang, kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Sebab segala sesuatu itu tentang ajaran Bang, tentang firman itu. Yang diterima Yesus dari Bapaknya itu firman, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menyampaikan kepada yang lain. Salah satu Paulus memberitakan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh bangsa. Itu sama aja menerima Bapa Bang. Kalau kita hanya melihat Paulusnya, sepertinya dia terpisah. Tapi perhatikan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, seperti tadi seorang penolong yang lain, tetap beritanya Roh Kudus. Nah, Paulus dipenuhi Roh Kudus, sehingga berita yang disampaikan, ajaran yang disampaikan Paulus itu datang dari Roh itu sendiri Bang, yang dari sorga. Begitu Bang. Halo. Iya, maksudnya gini loh Bang, abangku, gini loh. Kalau cuma kita cerita-cerita doang, ya kan, nggak ada legitimasi, yang nggak ada pengesahannya dari Yesusnya sendiri. Berarti kan itu cuma pengakuan-pengakuan Paulus saja. Seperti itu. Aku adalah seorang rasul, aku diutus untuk memberitakan Injil, aku diutus untuk Kristen oleh Yesus gitu. Itu kan cuma pengakuan aja, Bang. Tapi kan kita minta pengesahannya, minta dalil, minta data. Di mana Yesus, ya kan, legitimasinya, di mana Yesus mengucapkan bahwasanya Paulus ini adalah rasulnya. Ya kan? Kalau cuma mengatakan Paulus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ini adalah bagian dari Yesus, lalu Yesus ini mengutus Rasul Paulus. Coba, kalau gitu cuma omongan doang, tapi kan kita minta datanya gitu loh. Di mana sih dalilnya Yesus ini mengutus Paulus? Ya, ini Bang datanya. Coba. Sementara Bang ya, dengarkan dulu Bang. Sementara Bang ya, kalau kita teliti Kisah Rasul Bang. 9. Silakan. Ya, di Kisah Rasul 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia sudah itu Kisah Para Rasul bahasa siapa itu Bang? Dan Itu Paulus Kisah Para Rasul dipenuhi oleh Roh catatan siapa? Kudus. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul itu catatan siapa? Perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Coba. Iya, soal catatan nggak masalah Bang, tetapi di dalam Kisah Rasulnya dijelaskan Kisah Para Rasul Bang. itu perkataan Paulus apa Kan perkataan Lukas yang Yesus? menulis Bang. Hah? Siapa yang menulis? Yesus Bang. Yesus yang menulis Lukas. Wah, bangku, Tapi perkataannya bangku. Yesus Bang. Kisah Coba Para dibaca. Rasul itu sejak Pergilah, kapan Yesus yang menulis? sebab orang ini adalah alat. Bang, aku ya Paman. jangan gitu Bang. Kita nggak boleh kita membodoh-bodohi Jangan gitu. kayak Bang. gitu lah Iya, Paman. gini ya, marahin orang. Bang, aku kita nggak boleh kayak gitu Yang ya. menulis Lukas Bang. Itu jujur. Tadi kenapa kau Yang katakan menulis Yesus? Lukas. Ya. Tadi kenapa kau katakan Salah ngomong. Yesus coba? Jangan Enggak, saya tipu-tipu nggak Bang, katakan nggak Yesus, boleh. Enggak. Yesus saya. itu Bang, kalau kita Betul. teliti Bang, Yesus Bukan, itu saya nggak ngomong itu. Hah? tadi Abang bilang yang menulis Tadi Paman yang Yesus. bilang Paman. Gimana sih? Inilah. Maksudnya memilih. Jadi Paulus dipilih oleh Yesus. Nah, itu dia. Enggak, Saya nggak izin pernah Yesus menyapa menulis surat, yang naik nggak ya, pernah yang Bang. Dia baru-baru hanya naik ya. beritanya ditulis. Izin Ya lanjut menyapa Bang, lanjut. sebentar ya. Bang Kepai. Bang Kepai, selamat sore. Bangke. Kurang ajar. Selamat sore, Bangke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Wali ya. Waliem. Bang Waliem. Selamat sore. Kak Nana, selamat sore. Bang Waliem. Bentar ya Bang Kepa ya. Bang Waliem. Turunkan aja ya. Saya izin turunkan ya Bang Iya, Waliem. turunin aja. Enggak ada respon, turunin aja. Bang aja. Bisa kali. Kak Nana, selamat sore. Nana. Kak Nana. Kak Nana. Tidur Kak dia. Nana. Kak Nana tidur ya? Tendang. Kak Nana. Udahlah Kak Nana. Kak malas Nana, Kak izin ya. Anda tidak merespon. Ya coba kalau ada Pak Ustadz Sugi naikkan aja host di bawah itu. Iya. Belum Mbak ada sih, dari tadi nggak ada. Ustadz Sugi silakan naik. Iya, kita Kalau mau ada WhatsApp juga nih. Sob. naikkan moderator. Aku agak-agak lemot nih, nggak bisa pencet. Cek Iya. ya di bawah. Ya. Paman Zuma sudah monitor belum? Aku dimarahin Bang Zuma lama-lama nanti. Ya bantu-bantu follow ya teman-teman netizen di bawah, bantu-bantu follow kita ya kawan-kawan ya yang di atas ya, saling-saling follow. Iya. Ya saling mensupport kita ya sama muslim ya. Iya. 1.300 followers, silakan di follow Bang Alex 06 ya, bantu di follow ya. Bang Kepai ada yang mau disampaikan? Maaf izin bertanya sebentar boleh? Bertanya. Tanya apa Ke Bang? siapa Bang? Ke siapa nih Harga nanyanya? cabai Bang. Jadi Bang Suma ada nggak ya? Bang Zuma lagi belum sholat masuk kayaknya, Abang. Lagi Nah, rehat ini, beliau ini sebentar. Os, maaf ya, ini ada akun yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma, bener apa enggak? Enggak, itu palsu. Itu dari tadi ada permintaan juga Itu dia di palsu, bawah. Bang. Palsu itu Bang. Halo? Palsu itu bang, palsu palsu itu, nggak usah dia palsu. tanggapi bang. Iya, biasa bang kalau Sinyalnya domba merah. seperti itu. Sinyalnya merah. Itu palsu dari tadi, memang dia minta permintaan juga, namanya Esmet, pakai akun sahabatnya Bang Juma profilnya ya. Ya. Kak, saya nggak terima karena aduh itu pasti penghujat. Halo? Ya Host. Bang, sinyalmu Host. nggak bagus Bang. Host. Ya Bang aku. Kenapa Hah? Paman? Saya saya izin turun ya. Mau kemana Bang Suki? Kenapa Paman? Belum Bukan, selesai memang kita. saya sebetulnya lagi ada di tempat kerja. Oh. Saya kirain mau bikin teh tarik. Ada di tempat kerja, iya. Makanya saya bikin teh tarik. Jadi izin dulu. Siap. Iya, Makasih Nanti ya Bang malam aku. kalau ada kesempatan naik lagi. Ya, Siap. terima Iya, kasih. Paman. Iya, Terima Paman. kasih Ya, banyak sama-sama. Bang. Terima kasih Paman. Selamat Sehat sore selalu. semua teman-teman sama-sama. Sehat Selamat selalu. sore, selamat Selamat beraktivitas. sore. Ya, yang lain. Yang Bang lain Kepai, yang itu akun cloning, jangan di follow ya, kalau bisa diblokir aja. diblokir aja, izin sebentar diblokir. host. Ini host. Ya. Kenapa lagi Bang? Ya itu akun cloning. Iya itu cloningan, bukan punya Bang ini Sadli. kesannya itu kayak nah itu dah ini kesannya kayak minta gift itu loh, kasihan yang saudara-saudara muslim ini. Iya, Iya, itu diblokir itu. aja baiknya. Itu cloningan, diblokir aja, jangan diikutin. Itu Oten yang punya itu. Dia menyamar, mereka menyamar. Mereka Ini kan kalau sahabatnya Bang nggak Sadli. bawa nama Bang Zuma, mereka nggak dapat koin masalahnya. Makanya mereka bawa-bawa bikin-bikin akun Makanya palsu. Mereka Saya dari- dengan membawa nama Bang Juma mereka cari makan. Saya dari tadi itu hampir 1 jam nongkrong di bawah di komalnya ini. Kasihan tuh loh, kasihan tuh. Ngapain itu Komal Oten? Itu Komal Oten. Nah itu dah banyak yang ini nggak tahu kalau ini palsu apa enggak gitu loh. Ya, Ya, jangan typing aja diramaikan. di bawah Bang. Typing aja di bawah ini akun palsu. Dah. Iya. Banyak yang gitu itu saudara-saudara kita itu Iya, kasihan. iya. Iya. Udah Bang Sum. Kami udah paham itu. Oh itu dah, ya itu. Iya, makanya nggak usah Makasih, diikutin, Aus. nggak Ya, usah ya, di follow, blokir saja, nggak usah ditonton. Iya. Anda lama juga di sana ya 1 jam, nggak usah ditonton, nggak ada Ini modelnya manfaatnya juga di sana.
modelnya gini nih, kayak bersekongkol gitu loh. Iya, iya, itu oten semua di atas itu. Nah itu dah, ini ada yang modelnya manas-manasin, suruh yang di bawah tuh suruh ngasih gift gitu terus giftnya. Alah Iya. giftnya cuma, misalkan mawarnya cuma, kok mawar cuma 10, nggak bisa 50, nggak bisa 100 gitu terus gini. Iya, Ya, yang penting itu iya. bukan Bang Juma. Bukan bukan akunnya sahabat Bang Zuma ya, punyanya Bang Sadli itu bukan, itu di cloning. Jadi nggak usah ditanggapi ya, Diblokir aja ya. Bang. diblokir saja, nggak usah ditonton juga, nggak ada manfaatnya di situ. Gak usah Itu diramain. mereka cuma nyari koin doang, jadi nggak usah di itu. Ya. Itu Oke, ajaran Kristen memang kayak Iya. gitu, Bang. Ya, Makasih. terima kasih ya Bang Kepas, Bang Kepai. Bang Kepai, Bang Kepas. Iya, lupa salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Bang kasih Ke. banyak. Bangke. Ya, Bang bener Kepai dong. maksudnya. Ya, Ya, bener Kak ngata. Sarah. Ngata. Izin ya, izin Bang Kepai diturunkan. Iya, Aku, juga bangke, aku, memang orang aku tua. nggak enak lo nyebutnya Bang Kepai gitu kan. Ya, ngata. Dah. Kemana dia? Sudah. Di follow ya, ini akunnya Bang Alex. Silakan di follow ya, biar beliau bisa buka room juga. Ini yang naik Islam atau Kristen ini? Saya Ini banyak sekali, naikkan saja. Tapi Bang Jumanya nggak ada tuh. Pasti mereka pengennya. Ya, Bang Jumanya lagi sholat kawan-kawan. Ya, Bang Juma Bang sedang Juma sholat. monitor. Paman. Memang lah. Ya. Sedikit lagi ya, 10 menit lagi tambahan waktu ya. 10 menit lagi ya. Iya, iya Bang. Iya, kasih. Mohon maaf, Paman. Mohon maaf. Bentar lagi ya aku dipecat jadi api. Sri, selamat siang Sri. Sore ya, ini udah sore. Selamat sore Sri. Sri, selamat sore. Turunkan, maaf salah pencet. Oke. Pincit. Oh, salah pincit. Terima kasih sudah memincit. Kok bisa naik? Hah?